Yuk teman-teman kita sekarang gali-gali lagi yuk untuk Ustadz Khalid Basalamah kita mau dengarkan terkait melakukan Al-Quran. Bagaimana hukumnya melakukan Al-Quran dengan irama lagu-lagu dandut? La haula wala quwata illa billah. Ada juga seorang ustadz kondang di TV yang melakukan zikir dengan irama dandut. Mohon penjelasannya. Ini berdakwah sama syaitan. Nggak boleh, gimana sih? Kalau seandainya karena suaranya bagus, lantunkan aja, sudah lantunan Al-Quran kan sudah banyak. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menyampaikan kepada kita lantunan-lantunan Al-Quran yang indah dari para ulama, para hafidh Quran, itu untuk diikutin. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ya melarang kita mendengar musik dan memang mengikuti semua yang berhubungan dengan lantunan-lantunannya. Nggak usah, memang berbeda gitu kan. Maka lantunkanlah seperti yang sebenarnya dilantunkan, dan memang kita dianjurkan memperindah suara ya, semampunya tentunya. Kata Nabi SAW, man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Siapa yang tidak memperindah suaranya pada saat membaca Al-Quran bukan dari golongan kami. Memang dianjurkan untuk itu, tapi jangan sampai ditarik dandut gitu kan ya. Nanti akhirnya baca Quran sambil goyang juga gitu. Bagaimana hukumnya jika kita menyebarkan dan meng-forward broadcast dari media sosial, kita forward ke teman-teman kita yang lainnya untuk broadcast tentang hadis-hadis atau berita dan perkara-perkara agama, kemudian penulis dan periwayat hadisnya kita ganti-ganti. Misalnya hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis seperti Al-Baihaqi, Hakim, At-Tabarani, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Kemudian kita ganti dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dengan bunyi isi hadis yang sama, tapi periwayatnya saja yang diganti agar hadisnya menjadi sahih dan kuat. Apakah itu termasuk dengan pemalsuan hadis, namun dengan tujuan dan niat untuk berdakwah? Oke, saya teman-teman sudah jelas ya, Ustadz Basalamah juga membolehkan ya kalau ditempelkan ke langgam-langgam yang kita dengarkan itu sudah buruk, ya nggak boleh. Seperti misalkan orang membacakan Al-Quran dengan langgam Jawa. Sebetulnya dalam tanda kutip saya pribadi ya, itu nggak masalah. Tapi ketika sudah dengar nada Jawa, di pikiran saya itu ya gendang, teman-teman ya. Gendang-gendang gitu kan. Gendang alunan-alunan musik orang-orang joget. Tapi ketujuh makomat ini memang para ulama ya walaupun mungkin juga kalau teman-teman dengerin sama sih teman-teman sih. Memang memang itu ya. Tapi kita ada selang tadi ulama bilang bahwa ada makomat yang disepakati oleh para ulama qori itu yang tetap tetap menjaga bahwa itu Al-Quran, yakni ya yang sering dibacakan oleh para imam-imam di masjid-masjid Makkah atau Madinah gitu ya. Itu kan juga mirip-mirip ya, karena di sana walaupun kalau orang nyanyi juga pakai langgam tersebut gitu ya, pakai bayati, pakai ijaz, pakai naum, pakai jarkah, tapi itu juga dipakai gitu. Tapi kalau sekarang kita pakai nempelin langgam Jawa, ya rasa-rasanya kita ingatnya bukan ingat Al-Quran, tapi ingat si sindennya, ingat ingat orang yang melakukan itu dengan langgam Jawa, ya mungkin pakai kemben, pakai apa gitu ya. Nah itu teman-teman sebetulnya kita apa sih kita pakai seperti ini, kita ngulik-ngulik ini ya, kita hati-hati ya, mudah-mudahan kita nggak salah dan selalu luruskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.